Jadi agama itu terbagi dari tiga. Yang pertama kali adalah tauhidan. Tauhid kita sudah benar atau belum, sudah bersih dari sifat syirik atau tidak. Dijauhkan dari hal-hal yang bersifat mensekutukan Allah. Itu namanya ibadah dan harus menyangkut tentang tauhidan. Jangan sampai iman tauhid kita dicampuri hal-hal yang menyebabkan kesyirikan, mendekati syirik dari Allah. Dan kemudian yang kedua adalah masalah syariat. Setelah tauhid kita benar, kita masuk ke agama itu yang masuk kedua adalah syariat. Ibadah kita sudah benar, wudhu kita sudah benar, sholat kita sudah benar. Kalau dirasa itu sudah benar, insya Allah ibadah dengan tanpa diterima Allah. Yakin saja. Kita berpikir Allah melakukan benar-benar. Yakin saja. Yang penting kita dimulai tahu. Nah, cara wudhu yang benar bagaimana? Ya pakai ilmu. Ya, pakai ilmu. Diniati, ya. Diniati. Itu tertinggal dari segi umum ya. Secara syariat umum. Dimulai dari membasuh wajah, min abari syahri, tukul rambut, hilang tapi sampai janggut. Bila udunen, berarti udunen, harus basah semua tak kena air. Itu yang benar. Ketika membasuh pertama, basuhan wudhu yang pertama itu niat. Karena niat itu dalam hati, namanya rukun pilih. Ya, rukun pilih. Kalau berkopi di hati, pilih dan rukun kopi bersamaan. Saya melihat ketika kita itu membasuh apa wajah pertama kali, sempurnakan dulu. Jangan ditarik, ya, tangannya jangan ditarik. Jadi wudhunya seperti ini. Ambil air, jangan ditarik, ambil air, ditarik itu bisa usah. Itu namanya bersama. Kalau tangan sudah lepas dari wajah, itu namanya bersama. Yang air jangan ditarik, semua disempurnakan dulu. Dan basuhan yang kedua dan ketiga itu sunnah. Ya, namanya itu sunnah dalam wudhu. Ya, jangan sampai ini tidak dibasahi. Yang kedua, disempurnakan itu. Jadi ketika kita itu membasuh wajah yang pertama dalam hati niat, saya benar dulu menggunakan bersih tanpa wudhu, ibadah semuanya itu di belakangnya pasti ada tambahan lillahi, bukan karena kita tidak orang lain tidak tahu. Kita wudhu di tempat yang sepi, kita lihat orang tidak ngerti, kita tahu kita sendiri. Jadinya di tempat-tempat baru orang ya, saya itu pernah lihat ya, sini masih gede. Saya mau tak tegur, kok saya masih kira paling pinter, tidak mau tegur itu, kok sama orangnya itu. Kadang-kadang tidak sampai ini, wudhunya sampai sini, sininya ada di wudhu di padahal harusnya sampai di atas. Yang kedua kan lanjutkan kalau membasuh kepala. Membasuh kepala itu menurut beberapa mazhab itu berbeda. Soalnya jangan benar nah pakai mazhabnya beda. Kalau misalnya pakai mazhabnya sendiri yang salah. Jadi dari mazhabnya Imam Malik harus semuanya puasa semuanya. Ya, tapi jangan ini kalau mazhab pilih yang gampang tapi yang sulit ditinggal. Tapi mazhab itu namanya boleh. Karena satu pakai. Sholatnya Maliki, wudhunya Maliki. Kadang-kadang itu kan tidak terasa ya. Itu namanya mazhab itu gini ya. Mazhab itu namanya jalan. Kalau dengan mengikuti pendapatnya dan teknik cara beribadah, sholatnya, wudhunya dan sebagainya, menurut Imam Maliki berdasarkan selalu ahli-ahli. Kalau misalkan seperti ini, wudhunya seperti ini, ikut pendapatnya Syafi'i dari Syafi'i. Kalau seperti ini Maliki, artinya Hanafi dan Hanafi. Karena mazhab yang diakui masyhur di ulama di dunia ini ada 4. Kalau zaman dulu sebelum abad ulama salafus saleh itu banyak sekali mazhab, termasuk mazhab Daud Ad-Dhahiri yang sangat ekstrim. Ya, Daud Ad-Dhahiri itu ekstrim sekali. Wanita nikah tanpa
Budi. Jadi madzhab yang paling masyhur adalah Pak Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan mau tulis di buku ya. Tapi kadang-kadang ada perbedaan yang di situ ada perbedaan. Bahkan orang-orang tidak tahu pernah belajar madzhab perbandingan madzhab itu ada kurikulum pendidikan namanya muqarnatul madzhab. Perbedaan madzhab dan sebagainya. Imam Malik dengan Syafi'i itu guru ini Syafi'i Imam Malik, tapi Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik. Jadi perbedaan itu wajar. Kalau misalnya untuk mempelajari Syafi'i terus tidak pernah mencari perbandingan yang lain, biasanya soalnya ilmu. Padahal ilmu kaji ini nggak boleh madzhab Maliki. Kenapa orang bergandengan cuma suami istri kalau wudunya batal kalau Maliki? Kalau tidak pakai Maliki. Kalau kita pakai Syafi'i dengan wudunya wudu Imam Syafi'i mau kaji, gandengan kalau saya tahu. Wudunya batal atau wakil? Padahal harus kaji. Apa namanya? Suami istri kan harus digandeng. Makanya kalau tidak gandeng, wah ini lagi ya pernah yang mau kaji dan menjaga di sini bisa dikatakan kaji semuanya. Kalau kaji kaji kalau 25 tahun itu dihindarkan ibadahnya, wudunya karena Allah bukan karena siapa. Membasuh kakinya pun juga lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala ya sebenarnya sangat penting aku sujud terus aku sholat untuk memberi kewajiban, tapi di belakang itu tidak ada hikmah yang diambil min asal sujud sampai tidak akan membekas di dalam jidatnya. Nah, yang nanti di akhirat itu akan melihat orang yang sujudnya, wudunya yang akan bersih. Hasabah yang pertama. Yang ketiga adalah tentang akhlak. Jadi agama itu tauhid, syariat dan akhlak. Dan ini akhlak ini yang disebut merupakan saripati dari akhlak, tauhid dan syariat. Kita sudah sholat, sudah benar, ibadahnya sudah benar, tapi akhlaknya masih jauh dari akhlakul Islam. Dan ini yang perlu diketahui. Berarti ibadah saya sudah benar atau belum sih? Saya beriman kepada Allah sudah benar-benar belum sih? Dari situlah nanti yang akan menentukan adalah para hadirin sekalian yang kami hormati. Melihat dari fenomena sekarang yang terjadi di medsos, itu ada yang fenomena yang disebut megatrust, BMKG dan meteorologi, klimatologi dan geofisika itu memprediksi tentang sebuah bencana yang disebut megatrust. Lempengan-lempengan yang ada di laut itu diperkirakan sudah ratusan tahun belum bergeser. Ini megatrust, lempengan-lempengan laut di sepanjang cincin api Selat Sunda dan sebagainya itu berpotensi akan terjadi gempa. Gempa bumi itu kan ada dua, tektonik dan vulkanik. Ya, vulkanik itu disebabkan oleh gunung berapi. Kalau tektonik itu bisa saja dari bukan dari gunung api, tetapi dari bumi sendiri itu digeser. Nah, ini menurut Pak Daryono, ketua BMKG-nya itu menyatakan seperti itu. Ya, setelah dikritik supaya tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, itu ada prediksi. Ya, prediksi sudah didekati dunia awal. Nah, usaha kita yang namanya musibah bencana itu semuanya tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah tidak akan memberikan musibah kepada kaumnya selama kaum itu selalu beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Dari terbukti di kitab surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu
mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab, memberikan cobaan kepada kaumnya, pada umatnya, selakinya kaum itu selalu minta istighfar, minta ampun. Nah, ini dasar istighosah. Kalau panjenengan sami ninjang menika, ini berdasarkan ayat ini. Minta ampun pada Allah, untuk dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari semuanya. Ini dasarnya surat Al-Anfal ayat 33. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rahikum mu'adzibahum, mengadab, memberikan adab kepada kaum. Wa hum yastaghfirun, dan selakinya mereka atau orang-orang itu umatnya itu selalu minta ampun kepada Allah. Ini orang-orang yang beristighosah. Istighosah itu maknanya jalur turun. Istighosah itu maknanya mau jalur turun, minta pertolongan pada Allah. Biasanya istighosah itu diadakan ketika terjadi bencana. Zaman dahulu itu juga pernah sudah ada isu-isu seperti ini. Tapi tahun 2012 ternyata itu ada. Semua bencana itu didasarkan adalah sebuah biasanya untuk menguji sifat manusia. Nabi Yunus alaihi salam, ngertos sih, Nabi Yunus bisa ini sering dimakan ilang, paus. Itu ceritanya kan tentang surat Al-Anbiya ayat 8 itu. Mulai kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan nuqdira 'alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saat ini aurat istighosah. Sing dienggo tentu dimoni aurat istighosah. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini gimana Nabi Yunus ketika di dalam perut iwak paus. Jadi kalau istighosah itu lapak-lapak istighosah itu tidak ciptaan arep menungso sing gawe kok, dan itu menukil dari ayat-ayat itu gimana Nabi Yunus. Biasanya katanya Wadanun. Jadi kisah Nabi Yunus itu hidup sekitar tahun 780 sebelum Masehi. Kaum Nabi Yunus itu jenisnya kaum Ninewai. Itu kemudian di daerah Mosul Irak. Cerita Ninewai itu nanti di Mersani di bagian tahu dari versi Kristen ini. Kristen ini juga cerita Nabi Yunus masalah semua. Nonton dia. Itu dengan dari perbandingan agama. Kalau nanti juga membahas tentang perbandingan agama, seperti itu menurut saya dalam sekali. Perbandingan agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan Kristen itu yang paling sangat tidak masuk akal itu dosa waris. Jadi waris itu dosa, ya ya, tapi adalah kita tebusinan dengan paspor ya jangan lupa. Nah, awak dhewe kan harus dosa lho, gampang is astagfirullah, hilang dosane ya. Kon bikin berbunyi lagi itu. Badan nuni indah kamu gotiban, itu kan Nabi Yunus niku berdakwah ngejak kaume kon iman, aku mboten gelem niku Pak. Lah Nabi Yunus jenenge mobil terus dino ae ora kepala do ngece. Mboten dong iman. Jengkel kan Nabi Yunus. Terus aku wis Allah mengayakan kalau alam kabeh ora sapi. Nah, Nabi Yunus tinggal pergi numpak perahu. Numpak perahu yang balik ternyata perahu ini kabotan Muhammad. Kabotan Muhammad itu
barang-barangnya wis dituntun ke kabeh, isih kok belum laku sik kabeh. Ternyata diundi saiki sik pelakor belum laku iki wong sing kene iki diundi sing jegur ning laut sapa. Cerita piyambake Nabi Yunus niku jegur ning laut diundi bareng ceritake kenal Quran iki mboten cerita kok istilahnya niku cerita nek cerita kenal Quran. Anjay pas ajarna lahu wa najayna minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Dundi Nabi Nuh. Oh, dundi atau meneh Nabi Nuh. Pengen meneh dundi meneh Nabi Nuh. Diundi meneh sampai 3 kali niki. Nabi Nuh terus sing surga, Nabi Nuh jegur teng laut. Allah mengutus iwak. Jadi iwak barang itu satu Gusti Allah yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Wak gede jenis wak paus, wak nun dicaplok di dalam perut ikan paus itu. Nabi Nuh kita ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan mati 40 hari. Tafsir itu banyak, ada tafsir Qobadi, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya menyatakan ada 3 hari 3 malam. Yang maksud itu 3 hari 3 malam. Berniku iwak nun, iwak paus ini muntahkan nanti Nabi Yunus dimuntahkan. Dia dimuntahkan, diceritakan lagi dalam tafsir Ibnu Katsir itu dimuntahkan itu kulitnya Nabi Nuh itu Nabi Yunus itu lencai kaya pitik begini dipakai kaya apa ini putih malah nah, nah, setelah Nabi Nuh itu sadar, di sampingnya itu tumbuh-tumbuhan. Tadi menyatakan tumbuhan jarang. Nah, itu setelah itu dalam perutnya Nabi ikan paus itu, Nabi Nuh berdoanya seperti tadi. La ilaha illallah subhanallah inni kuntu minal dan itu mustajab. Dungane Nabi, dungane kula panjenengan saniku ngenteni. Nek manungsa langsung dikai jabah, saiki donga jenengan iso pasang perang. Menerima. Ya, Sultan. Oh, dulu itu bulan negara puni ya, gingseng ulang itu bulan. Orang mundian. Gingseng ulang. Lajenge niku wonten tulisan sedia banyak melayani orang yang pergi kemana memikat wanita lah pasang perang itu tulisannya lajenge putih soalnya jika tidak berhasil gratis ya Allah. Nah ini orang di kita itu usahanya adalah usaha berdoa. Kapan doa itu dikabulkan? Dan kalau sifat kita itu manusia harus sabar. Kadang-kadang doa itu dikabulkannya tidak pada kita, tetapi pada anak kita, cucu kita, keturunan dunia kita. Menurut wah Gusti Allah adil piye dongaku ati kabulke. Kadang-kadang dia menurut soal kabul. Ini usaha. Ini Nabi Nuh dan Nabi Yunus doanya itu langsung dikabulkan. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini para alim ulama dipergunakan untuk doa ketika kita menerima musibah, menerima cobaan, menerima kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Dungane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya la ilaha illa tidak ada Tuhan illa anta kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku berada minal dzalimin dari golongan orang-orang yang zalim. Ini dengan Nabi Nuh ya Allah. Terus langsung
dijawab oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Yunus ibnu Matai alaihissalam. Jenenge Yunus ibnu Matai. Terus Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya itu sudah beriman. Saya kaumnya itu berdiri kali azabnya Allah. Dan di Al-Quran diceritakan Nabi surat Yunus ayat 98. Walau kanat qaryatan amanat wa nafa'ala imanaha illa qaum Yunus. Lamma amanu kasyafna 'anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila akhir. Dan terus Nabi Yunus kembali kepada kaumnya sangat beriman. Apa yang diambil dari kisah-kisah Nabi? Al-Quran itu seperti garis isinya kisah-kisah. Saya dikisahkan itu orang-orang kaum Yahudi yang paling banyak. Dari orang kaum Yahudi, orang Israel. Inna hadzal Qur'ana yaqussuna 'ala bani Israil. Ini Israel zaman dahulu. Hikmah yang diambil adalah satu kesabaran, optimis atas pertolongan Allah. Dengan ini menjawab Allah, dia harus optimis. Tunggu orang yakin jangan bisa dikabul. Tunggu itu modalnya yang pertama adalah yakin. Tapi kalian dia meningkat, kita harus selalu bertobat, minta ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Yang ketiga, jangan putus asa menerima cobaan, karena Allah tidak akan mencoba suatu kaum ketika kita selalu beristighfar minta ampun kepadanya. Maka Allahu ma'ibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah dengan segala pelajaran manfaatipun cerita-cerita kalau itu kula ngambil saking Al-Qur'an supaya kula diambil nggih manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.